Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi an'amana bi ni'matil iman wal islam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Bapak, ibu-ibu, hadirin wal hadirat yang senantiasa dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Bersyukur kita pada hari ini, kesempatan yang berbahagia ini kembali bisa untuk bertemu lagi di acara kajian rutin kita. Dan ini adalah kajian rutin pembukaan atau awal dari kajian yang nanti akan kita laksanakan secara berkesinambungan atau secara berkelanjutan. Mudah-mudahan perjumpaan awal kita pada kesempatan yang berbahagia ini diridhoi oleh Allah, diberi balasan yang terbaik dan menjadi bagian dari salah satu amal soleh kita. Amin ya rabbal alamin. Salawat serta salam mudah-mudahan senantiasa Allah limpahkan, Allah curahkan kepada Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Bapak, ibu-ibu, hadirin wal hadirat yang dirahmati Allah, kajian kita pada hari ini sebagai awal dari kajian berikutnya nanti, mari kita awali dengan memahami apa sih sebenarnya agama Islam yang sudah kita peluk, kita anut bertahun-tahun, bahkan sejak kita lahir, ya di kartu keluarga kita itu sudah disebut kita beragama Islam. Mungkin karena sejak lahir itu sudah menjadi orang Muslim, terkadang kemudian terlena dalam kehidupan berikutnya atau ketika memasuki usia remaja, dewasa, dan menjadi orang tua, itu seakan-akan sudah disebut beragama Islam itu sudah menjadi jaminan. Ya. Padahal kalau kita lihat ya masih banyak di antara umat Islam itu yang tadi sejak lahir sudah memeluk, menganut agama Islam, tapi ternyata realitanya masih banyak yang tidak paham atau belum paham dan belum mengerti apa sebenarnya agama Islam yang dipeluknya itu. Nah, oleh karena itu, mari kita coba untuk kita pahami apa sih sebenarnya agama Islam itu. Nah, untuk mengawali kajian pada hari ini, saya akan berangkat dari surat Al-Maidah ayat yang ketiga, yang menurut para ahli tafsir ayat ini dikatakan sebagai ayat terakhir yang diturunkan oleh Allah kepada Rasulullah SAW ketika beliau melaksanakan ibadah haji perpisahan atau haji wada. Nah, di dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Al-yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum nikmati wa raditu lakumul Islam madina. Yang artinya al-yauma akmaltu lakum dinakum. Pada hari ini ya aku Allah telah menyempurnakan ya, untuk kamu agamamu. Wa atmamtu alaikum nikmati, dan pada hari ini pula telah aku Allah cukupkan ya bagimu nikmat-nikmatku. Wa raditu lakumul Islam madina, dan aku Allah telah ridho
Islam itu menjadi ad-din bagi kalian. Nah, Bapak, Ibu-ibu, hadirin wal hadirat yang dirahmati Allah, ketika ayat ini turun dan kemudian disampaikan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kepada para sahabatnya, ada dua respon yang berbeda di antara para sahabat pada saat itu. Respon pertama yang dilakukan oleh sahabat Umar bin Khattab ketika mendengar ayat ini disampaikan oleh Rasulullah kepada para sahabat, ya Umar bin Khattab sangat senang dan sangat berbahagia. Ya, sementara sahabat yang lain yaitu sahabat Abu Bakar As-Siddiq ketika mendengar ayat ini disampaikan oleh Rasulullah, beliau terdiam, merenung, dan bahkan akhirnya ya meneteskan air mata ya sehingga menangis ya Abu Bakar. Nah, ketika dua sahabat ini kemudian saling bertemu, kemudian bercerita tentang ayat yang disampaikan oleh Rasulullah tadi, ya bertanyalah Abu Bakar kepada Umar, wahai sahabatku Umar, bagaimana menurut pendapatmu tentang ayat yang disampaikan oleh Rasulullah barusan tadi? Nah, sahabat Umar merasa senang, merasa berbahagia karena Islam telah menjadi agama yang sempurna. Islam telah menjadi agama yang paripurna, yang sudah lengkap. Di mana proses turunnya Islam ini berjalan secara bertahap, ya, berproses sampai akhirnya pada hari itu Allah telah menyempurnakan. Sehingga Umar merasa sangat senang dan sangat berbahagia karena kesempurnaan agama Islam itu. Sehingga Umar wajahnya pada saat itu tampak berseri-seri. Nah, kemudian ganti Umar bertanya, kalau engkau wahai sahabatku Abu Bakar, bagaimana menurut pendapat? Abu Bakar tampak wajahnya muram dan bersedih sehingga Umar pun kaget. Kenapa kamu justru bersedih wahai sahabatku Abu Bakar? Bukankah Islam itu sudah disempurnakan oleh Allah? Nah, tampaknya sahabat Abu Bakar tidak melihat dari sisi kesempurnaan agama Islam yang disampaikan oleh Allah itu, tapi Abu Bakar memahami di balik turunnya ayat ini ada sesuatu yang sangat menyesakkan dadanya. Ya, ketika ditanya oleh Umar, kenapa engkau bersedih dan menangis wahai sahabatku Abu Bakar? Maka Abu Bakar kemudian balik bertanya, wahai sahabatku Umar, apa engkau tidak merasakan, apa engkau tidak memahami di balik turunnya ayat ini yang terjadi kemudian? Apa maksudmu wahai Abu Bakar? Coba engkau perhatikan, tugas Rasulullah SAW diturunkan oleh Allah ke dunia ini adalah untuk menyebarkan ya ajaran agama Islam yang berproses tadi. Nah, kalau agama Islam itu sudah sempurna, sudah paripurna, sudah selesai, berarti tugas Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu pun juga akan selesai. Ayat Al-Quran sudah tidak turun lagi. Kalau sudah demikian, wahai sahabatku Umar, berarti tidak lama lagi, sebentar lagi, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, manusia yang paling kita cintai, manusia yang senantiasa membimbing kita itu akan segera untuk menghadap kepada Allah Subhanahu Wa Taala, akan meninggalkan kita, karena tugasnya sudah selesai. Itulah yang menyebabkan aku bersedih, wahai sahabat Umar. Kaget sahabat Umar mendengar penjelasan Abu Bakar itu sehingga akhirnya Umar bin Khattab pun ikut bersedih dan menitikkan air mata karena terbayang di pelupuk matanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam akan meninggalkan dunia yang fana ini dan tentu meninggalkan para sahabat-sahabat yang termasuk Umar dan Abu Bakar. Nah, Bapak, Ibu-ibu, hadirin wal hadirat yang dirahmati Allah, terlepas dari cerita itu, maka dapat kita lihat di ayat ini
ya Allah menjelaskan bahwasanya ad-din, agama yang diturunkan oleh Allah ke dunia ini pada hari itu ya telah sempurna. Bahkan di ayat ini Allah juga menyatakan Allah telah ridho. Allah mengakui bahasanya ad-dinul Islam itu sebagai agama yang diperuntukkan oleh Allah bagi manusia. Bahkan di dalam surat Ali Imran ayat yang ke-19 Allah lebih mempertegas lagi dengan ayatnya a'udzubillahi minasyaitonirrajim innad dina indallahil Islam. Sesungguhnya ad-din yang diridhoi di sisi Allah, yang diakui kebenarannya di sisi Allah, itu adalah al-Islam. Jadi menurut ayat ini, ya agak eksklusif memang ya. Ya agak eksklusif atau agak fanatik, kemudian kita mengatakan agama yang diakui oleh Allah bagi kehidupan manusia itu ya hanya Islam. Ini penegasan Allah tadi, innad dina indallahil Islam. Sedangkan din atau agama yang lain, ya menurut ayat ini kan berarti tidak diakui kebenarannya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, Bapak, Ibu-ibu, hadirin wal hadirat, di dua ayat tadi Allah menyebut ada kata ad-dinul Islam. Ad-din, apa sih yang dimaksud dengan ad-din? Ya. Kata ad-din itu memang berasal dari bahasa Arab, karena disebut di dalam Al-Quran tadi. Bahkan di dalam Al-Quran kata ad-din itu disebut sebanyak 92 kali. Dari 92 kali penyebutan itu maknanya sangat beragam. Ada beberapa makna dari kata ad-din yang disebut di dalam Al-Quran. Di antaranya, kata ad-din itu bermakna pedoman hidup. Misalnya, kata ad-din yang disebut oleh Allah di dalam surat Al-Baqarah, surat yang kedua, ayat yang ke-132, yang bercerita tentang Nabi Ibrahim ketika memberi wasiat kepada cucunya, kepada anak-anaknya. Disebutkan pada ayat ini, wawasso biha Ibrahimu bani wa yaqubu ma wa yaqub ya baniya innallaha astafa lakumuddina fala tamutunna illa wa antum muslimun. Wawasso biha Ibrahimu bani. Dan Nabi Ibrahim alaihissalam telah berwasiat. Ya, jadi menyampaikan pesan, menyampaikan wasiat kepada banihi, kepada anak-anaknya. Wa Yaqub, demikian juga dengan Nabi Yakub. Itu cucu dari Nabi Ibrahim alaihissalam. Nabi Yakub ini yang kemudian dikenal dengan nama Israel. Sehingga nanti anak-anak dari Nabi Yakub inilah yang disebut sebagai Bani Israel. Di mana Nabi Yakub mempunyai 12 anak yang nanti akan menjadi cikal bakal dari Bani Israel. Nah, apa wasiat pesan dari Nabi Ibrahim dan juga Nabi Yakub alaihissalam kepada anak-anaknya? Ya baniya, wahai anak-anakku, innallaha astafa lakumuddin. Sesungguhnya Allah telah menentukan bagimu ya, pedoman panduan hidup. Fala tamutunna illa wa antum muslimun. Nah, oleh karena itu janganlah di antara kalian nanti ya, meninggal dunia ya kecuali kalian dalam keadaan memeluk agama Islam. Nah, itu makna kata ad-din yang pertama, yaitu ad-din artinya adalah pedoman hidup bagi manusia.
Kemudian makna kata ad-din yang kedua yaitu bermakna norma, aturan, atau ketentuan. Misalkan ini seperti yang disebut oleh Allah, yang digunakan oleh Allah di dalam surat Yusuf, surat yang ke-12 ayat yang ke-40. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ma ta'buduna min dunihi illa asma'an sammaitumuha antum wa aba'ukum ma anzalallahu biha min sultan. Inil hukmu illa lillah. Amaro alla ta'budu illa iyyah. Dzalikat dinul qayyim walakinna aksaron nasi la ya'lamun." Ma ta'buduna min duni. Kamu tidak menyembah yang selain Allah. Illa asma'an sammaitumuha antum wa aba'ukum. Kecuali hanya menyembah nama-nama yang kamu dan nenek moyangmu membuat-buatnya. Ma anzalallahu biha min sultan. Allah tidak menurunkan satu keterangan pun tentang nama-nama itu. Inil hukmu illa lillah. Keputusan itu, ketentuan itu hanyalah kepunyaan Allah. Amaro alla ta'budu illa iyyah. Dia telah memerintahkan agar kalian tidak menyembah selainnya. Dzalikat dinul qayyim. Itulah ketentuan, itulah aturan, itulah norma yang lurus, yang tegak. Walakinna aksaron nasi la ya'lamun, akan tetapi kebanyakan dari manusia tidak mengetahui. Nah, Bapak, Ibu-ibu, hadirin wal hadirat yang dirahmati Allah, itulah makna kata ad-din yang kedua, yaitu ad-din sebagai norma, sebagai aturan, sebagai ketentuan yang dibuat oleh Allah, yang diturunkan kepada manusia melalui para nabi dan rasulnya. Kemudian kata ad-din yang ketiga bermakna ketundukan, kepatuhan. Ini disebut oleh Allah misalkan di dalam surat Al-Mu'min, surat yang ke-40, ayat yang ke-14. Allah menyatakan, "Fada'ullaha mukhlisina lahuddina walau karihal kafirun." Fada'ullaha mukhlisina lahuddin. Maka sembahlah Allah dengan memurnikan ketundukan dan kepatuhan kepadanya. Walau karihal kafirun, meskipun orang-orang kafir tidak menyukainya. Jadi makna dari kata mukhlisina lahuddin yaitu memurnikan kepatuhan dan ketundukan kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga kata ad-din di situ artinya adalah patuh dan tunduk. Nah, yang keempat, kata ad-din itu bermakna hari pembalasan. Ini seperti yang disebut di dalam surat Al-Fatihah ayat yang keempat, Maliki Yaumiddin. Ya, Allah lah yang menguasai hari pembalasan. Nah, itulah Bapak-bapak, Ibu-ibu, hadirin wal hadirat yang dirahmati Allah, makna dari kata ad-din yang disebut di dalam Al-Qur'an. Dan masih ada beberapa makna yang lain. Paling tidak 4 makna itulah yang bisa kita jadikan sebagai pemahaman kita dari makna kata ad-din. Yang secara garis besar, ya kata ad-din tadi itu bisa bermakna aturan, pedoman hidup, kepatuhan, dan ketundukan. Nah, kemudian kata ad-din di dalam bahasa Indonesia itu disebut dengan istilah agama. Nah, apa yang dimaksud dengan agama? Ya, kata agama atau istilah agama itu berasal dari bahasa Sangsekerta. Yaitu dari kata a dan kata gama.
Ya, huruf A atau A itu artinya tidak, sedangkan gama itu artinya tidak teratur. Dengan demikian agama itu artinya berarti tidak teratur, yaitu teratur kan. Jadi kalau tidak teratur itu kan berarti teratur kan. Dari makna agama yang seperti itu bisa kita simpulkan bahwa yang dimaksud dengan agama itu tidak lain adalah aturan-aturan yang mengatur kehidupan manusia agar hidupnya manusia itu menjadi teratur. Jadi, jika manusia itu ingin hidupnya teratur, maka ia harus beragama. Makanya anak-anak kita ya, diberi pendidikan tentang agama. Nah, kalau kemarin ada ya ribut-ribut rame dalam undang-undang pendidikan yang katanya kata atau frase agama itu mau dihilangkan, diganti dengan pendidikan akhlak atau budi pekerti. Nah, ini tentu ya sangat berbahaya gitu ya. Karena nanti akan menyebabkan anak-anak itu hidupnya nanti menjadi jauh dari agama, jauh dari aturan-aturan. Jika manusia tidak mau beragama, maka hidupnya akan menjadi kacau, menjadi tidak teratur. Nah, bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin wal hadirat yang dirahmati Allah, pada tahun berapa ya, 2014-an kalau nggak salah itu, di satu wilayah yang ada di Yogyakarta itu pernah ada satu komunitas kecil ya, komunitas anak-anak muda, ya ada mahasiswa, mahasiswi, pelajar, ya remaja, pemuda itu yang punya satu semboyan dalam hidup mereka. Apa semboyannya? God yes, religion no. Nah, luar biasa. Apa artinya? Tuhan ya, tapi agama tidak. Nah, kelompok komunitas anak-anak muda ini ya mengakui keberadaan Tuhan. Ya, Tuhan itu ada. Ya, diakui sehingga dia bukan orang ateis ya, karena mengakui adanya Tuhan. Tapi ketika disuruh untuk beragama, dia mengatakan no, kami tidak mau beragama. Jadi bukan ateis tapi a-religion, tidak beragama. Ketika ditanya kenapa kok Anda tidak mau beragama padahal Anda itu percaya kepada Tuhan. Jawaban anak-anak muda ini karena mereka tidak mau hidup terikat. Kata mereka kalau saya beragama katanya, maka hidup saya menjadi terikat, tidak bebas. Ya, serba diatur, harus begini, harus begitu, tidak boleh ini, tidak boleh itu. Nah ini padahal mereka inginnya hidupnya bebas. Makanya mereka kemudian tidak mau beragama agar hidupnya tidak terlalu terikat, tidak teratur. Sehingga hidup semaunya, ya, hidupnya menjadi semaunya, ya, tidak mau menggunakan aturan-aturan. Nah, mereka pun kemudian hidup dalam pergaulan yang bebas, ya laki-laki, wanita hidup bersama-sama tanpa ada sebuah ya, aturan yang mengikatnya. Ini kan berbahaya ini. Ada pernah muncul komunitas seperti itu. Ini karena agama yang artinya aturan tadi itu kemudian tidak diikuti. Nah, di dalam ayat tadi Allah menyebutkan ad-din, aturan-aturan kehidupan yang diakui oleh Allah, yang diturunkan oleh Allah kepada manusia, yang diridhoi oleh Allah, yang disebut ad-dinul Islam, yaitu agama Islam. Aturan-aturan Islam. Nah, pertanyaannya kemudian, apa yang dimaksud dengan ad-dinul Islam? Ada satu definisi dari ad-dinul Islam yang disebutkan ad-dinul islamiyu huwa ma anzalahu Allahu fil Qur'an wa ma ja'at bihi sunnatus sahihah minal awamiri wan nawahi wal irsyadati li solahil ibadi dunyahum wa ukhrahum. Ad-dinul islamiyu, agama Islam itu huwa ma anzalahu Allah,
adalah aturan-aturan atau ajaran-ajaran yang diturunkan oleh Allah kepada Rasulullah Muhammad SAW fil Quran, yang tersebut di dalam Al-Quran. Wa ma ja'at bihi sunnatus sahihah, dan yang datang yang tersebut di dalam sunnahnya Nabi Muhammad SAW yang sahih atau yang makbulah. Jadi Bapak Ibu, aturan yang digunakan oleh Allah untuk mengatur hidup manusia, termasuk mengatur hidup kita, agar hidup kita itu teratur, itu adalah apa yang tersebut di dalam Al-Quran. Apa yang tersebut di dalam sunnahnya Rasulullah. Cuma pertanyaannya adalah sampai seberapa sih kita itu sudah akrab dengan Al-Quran? Sampai seberapa sih kita itu tahu isi kandungannya Al-Quran? Kalau Al-Quran itu adalah disebutkannya di dalam Al-Quran itu aturan-aturan hidup ini, sementara masih banyak di antara umat Islam yang kurang akrab dengan Al-Quran, bahkan tidak tahu isinya Al-Quran, bagaimana mungkin mereka itu bisa hidup teratur? Ya, inilah yang menjadi tugas kita, PR kita untuk ya lebih mengakrabkan diri dengan Al-Quran. Nah, isi dari Adinul Islam yang tersebut di dalam Al-Quran dan As-Sunnah tadi disebutkan minal awamiri, yang terdiri dari perintah-perintah. Jadi di dalam Al-Quran itu ada perintah yang harus kita kerjakan. Ada aturan Allah yang berupa perintah. Wanawahi, dan ada aturan yang berupa larangan-larangan. Jadi kita diperintah, kemudian kita dilarang. Wal irsyadati. Bahkan di dalam Al-Quran itu ada petunjuk-petunjuk bagaimana kita itu menjalani kehidupan ini agar hidupnya baik. Nah, untuk apa? Ya Allah menurunkan ad-din, aturan-aturan Islam tadi itu. Li solahil ibadi dunyahum wa ukhrahum. Yaitu untuk kebahagiaan, untuk kebaikan ya, hidup dari hamba, dari manusia ini. Dunyahum ketika mereka hidup di dunia, wa ukhrahum, dan ketika mereka hidup di akhirat. Nah, itulah Bapak-bapak, Ibu-ibu, hadirin wal hadirat yang disebut dengan agama Islam. Jadi sekali lagi, agama Islam itu aturan-aturan kehidupan yang tertera di dalam Al-Quran maupun as-sunnahnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, agar kita tahu betul ya aturan kehidupan itu, mari kita pahami, kita kaji Al-Quran, kita kaji sunnah-sunnahnya Rasulullah. Nah, kemudian di dalam surat Al-Baqarah ayat yang ke-208 Allah menyebutkan ya ayyuhalladzina amanu dkhulu fis-silmi kafah wala tattabi'u khutuwatis syaiton innahu lakum aduwwum mubin. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, udkhulu fis-silmi kafah. Ya, masuklah, peluklah, ikutilah ya fis-silmi kafah. Ya, agama Islam itu secara keseluruhan, secara totalitas. Ya, jadi tidak hanya sekedar tertulis di kartu keluarga, di kartu identitas beragama Islam, tapi masuklah ke dalam Islam itu secara totalitas, secara menyeluruh, secara sungguh-sungguh. Wala tattabi'u khutuwatis syaiton, dan jangan kalian mengikuti jejak langkah setan, innahu lakum aduwwum mubin, karena sesungguhnya setan itu musuh yang nyata bagimu. Nah, Islam yang kafah, Islam yang totalitas, Islam yang sempurna, yang paripurna itu Islam yang seperti apa? Kalau kita pahami dari sisi dimensi ajaran Islam, maka Islam yang utuh, Islam yang menyeluruh, Islam yang paripurna itu terdiri dari 4 dimensi. Apa 4 dimensi itu? Dimensi yang pertama yaitu dimensi akidah, yaitu dimensi ajaran agama Islam yang mengatur hal-hal terkait dengan persoalan keyakinan, keimanan, dan kepercayaan. Keimanan kepada Allah, keyakinan kepada Allah, kepercayaan kepada Allah, pada Nabi dan Rasulnya,
pada kitab-kitabnya dan para malaikatnya. Nah, dalam kaitannya dengan dimensi akidah ini, kita diajarkan agar akidah kita itu betul-betul akidah yang murni. Ya, jadi akidah yang lurus, akidah yang tidak terkontaminasi oleh penyakit-penyakit keyakinan, apakah itu TBC, ya tahayul, bid'ah, dan kemusyrikan, khurafat, dan juga tidak terkontaminasi, terkotori oleh penyakit-penyakit akidah era modern saat ini, yaitu sepilis, sekulerisme, pluralisme, liberalisme yang tadi saya singgung, sangat berbahaya bagi akidah kita. Kita bersihkan hati kita dari berbagai macam penyakit keyakinan seperti itu. Sehingga akidah kita itu betul-betul menjadi akidah yang murni dan akidah yang bersih. Kemudian dimensi yang kedua yaitu dimensi ibadah, yaitu dimensi ajaran Islam yang mengatur hal-hal terkait tentang bagaimana sih seorang hamba, kita manusia itu mengabdi, taat, patuh, ya mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala dalam bentuk ritual-ritual ibadah, ritual-ritual tertentu. Nah, dalam dimensi ibadah ini kita diajarkan agar ibadah kita itu senantiasa bisa istiqomah, dan ibadah yang kita lakukan, ritual-ritual yang kita lakukan itu sahih. Sahih itu artinya sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang ada, ketentuan yang dibuat oleh Allah dan Rasul-Nya. Nah, jadi sahih wal istiqomatul ibadah. Nah, kemudian yang ketiga yaitu dimensi akhlak, yaitu dimensi ajaran Islam yang mengatur tentang perilaku, sikap, ya, etika, sopan santun, bahkan karakter dan kepribadian seseorang. Ya, baik perilaku sikap terhadap Allah, terhadap Rasul-Nya, dan juga terhadap sesama dalam kehidupan sehari-hari, terhadap lingkungannya pun juga demikian. Nah, kemudian dimensi yang keempat yaitu dimensi muamalah, yaitu dimensi ajaran Islam yang mengatur hal-hal terkait tentang hubungan antar sesama manusia dalam menjalani kehidupan di dunia ini. Dalam dimensi muamalah ini kita diajarkan agar ya, muamalah kita itu bersifat soleh wal ihsan. Soleh itu berarti muamalah yang bermanfaat ya bagi dirinya sendiri maupun bagi orang lain. Nah, 4 dimensi itulah yang menjadi bagian dari ajaran Islam yang harus kita pahami, kemudian kita praktekkan dalam kehidupan sehari-hari. Tidak boleh ada yang tertinggal, keempat-empatnya harus dijalankan secara bersama-sama, ya secara simultan, jadi tidak boleh dipilih hanya satu saja, hanya ibadah saja, yang lain tidak, akhlak saja, yang lain tidak. Jadi keempat-empatnya ini menjadi satu kesatuan bagian dari ajaran Islam. Itulah yang disebut dengan berislam secara kafah. Nah, pada kesempatan yang berbahagia ini nanti dan seterusnya, kita akan ya mengkaji lebih spesifik memang satu dimensi saja dulu, yaitu dimensi ibadah, yang nanti dalam dimensi ibadah itu kita kaji fikih-fikih bagaimana tata cara melakukan ibadah ritual dalam rangka berproses untuk mengabdi, taat, patuh, dan mendekatkan diri kepada Allah secara sahih ya, dan juga secara istiqomah. Bapak, ibu-ibu, hadirin wal hadirat yang dirahmati Allah, dari sini sebenarnya dapat kita simpulkan sesungguhnya agama Islam yang kita peluk itu agama yang betul-betul sudah lengkap, sudah paripurna. Semua aturan kehidupan kita di dunia ini itu sudah ditentukan. Cuma sekali lagi ya mari ya kita kaji Al-Quran tadi menjadi sumber dari aturan kehidupan. Kita baca juga, kita kaji juga sunnah-sunnahnya Rasulullah agar hidup kita di dunia ini akan menjadi lebih benar dan lebih baik sesuai dengan ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Baik, saya kira ini yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Insya Allah kita bertemu kembali pada materi berikutnya. Dan mudah-mudahan Allah senantiasa memberikan kesempatan bagi kita untuk bisa melanjutkan kajian-kajian rutin kita.
Kita tutup, kita akhiri kajian pada hari ini dengan bersyukur kepada Allah, mengucapkan kalimat tahmid alhamdulillahirabbil alamin. Aqulu qouli hadza wastaghfiru innahu wal ghafurur rahim. Nasrun minallah wa fatkum qarib wa basyiril mu'minin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.